Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu kaidah tafsir Ustazah Agustriani Muzayyanah MAG. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aini Hamid, saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan terkait materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu metode-metode penafsiran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini senantiasa menjadi sumber rujukan, sumber ajaran dan inspirator bagi umat Islam untuk dapat mengembangkan kebudayaan dan peradabannya. Oleh karenanya, kemudian pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran ini melalui penafsiran itu merupakan hal yang penting dan menentukan tentang bisa tidaknya umat Islam menjelma Al-Quran di dalam kehidupannya. Terkait dengan itu, para ulama senantiasa berusaha untuk bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu agar kemudian dapat senantiasa selaras dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan lahirnya beragam corak dan metode penafsiran merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan itu. Dan metode penafsiran merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan itu, atau untuk dapat mewujudkan kehendak manusia agar Al-Quran itu benar-benar dapat difungsikan atau dibumikan sehingga senantiasa menjadi pedoman bagi umat Islam di dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan di dalam menjawab berbagai persoalan. Ada 4 metode tafsir yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas pada kesempatan kali ini. Jadi masing-masing metode itu dibahas sesuai kebutuhannya. Untuk apa? Lalu kemudian kenapa metode ini kemudian beralih ke metode lain? Sebagaimana karena masing-masing dari metode-metode ini memiliki keunggulan. Di sampingnya juga tentunya kelemahan-kelemahan dari keempatnya. Apa saja metode tafsir itu? Yaitu metode yang pertama itu metode ijmali atau disebut dengan global ya teman-teman semuanya. Yang kedua adalah metode tahlili atau juga disebut dengan metode analisa. Dan yang ketiga muqarran atau perbandingan. Dan yang terakhir adalah maudhu'i atau tematik. Untuk metode ijmali atau metode global itu ialah metode menafsirkan Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global ayat dengan sistematika penulisan menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penjelasannya secara singkat dan umum sehingga biasanya kitab tafsirnya hanya berupa 1 jilid kitab saja. Contohnya ini dalam tafsir ijmali adalah tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi ya teman-teman. Jadi tafsir yang kedua itu ialah tafsir Al-Wasit, itu tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari tafsir ijmali ini adalah kita bahas kelebihannya dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk kelebihannya itu ialah yang pertama ada praktis dan mudah dipahami. Dan yang kedua bebas dari Israiliyat. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran. Baik, untuk kekurangannya adalah yang pertama kurang memerhatikan ayat satu dengan yang lain. Dan yang kedua ruang penafsirannya yang terbatas. Lanjut dengan metode tahlili atau disebut juga dengan metode analisis. Jadi metode analisis ini ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menguasai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai tertib mushaf dengan membahas segala kemaknaan aspek yang terkandung di dalamnya.
Baik, untuk penjelasannya secara rinci dan menyeluruh, sehingganya biasanya kitab tafsir ini tuh berupa beberapa jilid. Contohnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Contoh penafsirannya Tahlili dalam tafsir Al-Misbah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tafsir ayat secara rinci dan menyeluruh. Satu ayat ini dijelaskan 4 halaman. Kelebihan dan kekurangan tafsir Tahlili ini ada banyak macam. Kita bahas kelebihan tafsir Tahlili dulu ya teman-teman. Untuk kelebihannya ialah pertama, mudah mengetahui munasabah atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat lain. Yang kedua, mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan yang lain-lainnya. Dan untuk kekurangan tafsir Tahlili ini ialah menghasilkan penafsiran yang parsial, subjektivitas mufasir, pengulangan penafsiran terhadap ayat yang bertema sama masuknya pemikiran Israiliyat. Oke, untuk yang ketiga adalah metode maudhu'i atau metode tematik ya teman-teman. Jadi metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud dan topik yang sama dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian penafsiran memberikan keterangan, penjelasan serta mengambil kesimpulan. Tidak berdasarkan urutan tertib mushaf dan tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran, melainkan hanya mengumpulkan ayat dengan tema tertentu. Contoh tafsir maudhu'i ini ialah yang pertama adalah Wasaya Al-Ashar karya Syekh Muhammad Syatut, dan yang kedua adalah tema pokok Al-Quran karya Faizur Rahman, dan yang ketiga adalah Wawasan Al-Quran karya Quraish Shihab. Contoh penafsiran metode maudhu'i ini ialah pada daftar isinya itu menggunakan tema-tema dan memberikan pengantar mengenai ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tafsir maudhu'i. Kita akan bahas tentang kelebihannya. Yang pertama adalah memberikan pemecahan terhadap permasalahan hidup praktis sesuai perkembangan zaman. Dan yang kedua adalah jalan terbaik dalam merasakan fasohah dan balaghah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah lebih tuntas, lebih mendalam, dan lebih terbuka dalam membahas masalah. Untuk kekurangan tafsir maudhu'i ini ialah yang pertama adalah banyak melibatkan pemikiran dan penafsiran bil-ra'i. Yang kedua adalah hanya menafsirkan satu aspek saja dalam membahas ayat. Selanjutnya ialah metode muqarrin atau perbandingan. Metode tafsir muqarrin ini adalah upaya membandingkan atau komparasi ayat-ayat Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lainnya. Membandingkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi atau ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam maksud yang sama. Contoh tafsir muqarrin ini ialah yang pertama ialah Durrah Al-Tanzil wa Ghurrah At-Ta'wil karya Al-Iskafi, Al-Jami' li Ahkami Quran karya Al-Qurtubi. Maka Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam metode ini, khususnya yang membandingkan antara ayat dengan ayat juga ayat dengan hadis, biasanya mufasirnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus masalah itu sendiri. Jadi ciri-ciri utama metode ini adalah perbandingan atau komparatif. Disinilah letak salah satu perbedaan yang prinsip antara model dengan metode-metode yang lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau dengan hadis, perbandingan dengan pendapat para ulama. Contohnya penafsiran Muqarran oleh Quraish Shihab dalam bukunya yaitu yang berjudul Membumikan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Shadaqallahul 'azim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khobar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa,
lagi bijaksana. Surah Al-Imran ayat 26. Contoh ayat ini itu mengkisahkan tentang perang Uhud. Surah Al-Imran ayat 126 ini. Selanjutnya ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillahil azizun hakim. Shadaqallahul azim. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 10 mengkisahkan tentang perang Badar. Baik, kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Quran ini kita akan membahas tentang kelebihannya. Untuk kelebihannya itu yang pertama memberikan wawasan penafsiran yang lebih luas dan membuka pandangan untuk bersikap toleran terhadap perbandingan dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau untuk kekurangannya ialah tidak cocok dibaca oleh orang awam. Dan yang kedua adalah kurang dapat menjawab permasalahan sosial dalam masyarakat. Cukup sekian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.